Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Seorang teman saya gemar sekali bermain puzzle. Pada suatu kali ia menghamparkan 1.200 potongan puzzle dan siap untuk menyusunnya menjadi gambar pemandangan sebuah gunung dengan puncak bersalju di langit biru. Sebuah pekerjaan yang tidak gampang dan tidak sebentar. Bukan hanya karena banyaknya potongan yang harus disusunnya, tetapi potongan-potongan yang membentuk langit biru, lembah dan lereng gunung yang biru kehijauan, puncak salju yang putih akan menjadi tantangan yang berat baginya. Ia mulai, saudaraku, dengan lumayan cepat menemukan 4 potongan sudut. Kemudian ia mengelompokkan potongan-potongan menurut motif dan warna. Potongan-potongan langit, lembah, lereng gunung, dan puncak salju membentuk 4 onggokan besar. Lalu mulailah ia mencocokkan potongan-potongan sesuai bentuknya dalam tiap onggokan. Cukup lama ia berkutat dengan hal itu, hingga akhirnya ia merasa perlu untuk berhenti sejenak. Ia berdiri, mundur beberapa langkah untuk melihat gambar menyeluruh dari yang sudah dikerjakannya, serta membandingkannya dengan gambar asli pada tutup kotak puzzle itu. Baru sesudah itu ia melanjutkan pekerjaannya dengan asyik. Saudara-saudaraku, beberapa kali ia melakukannya. Berhenti, mundur beberapa langkah, melihat gambar yang menyeluruh dari yang sedang dikerjakannya, lalu mulai lagi. Dengan demikian, ia memperoleh kemajuan dan tidak berkutat dengan sia-sia di bagian tertentu saja. Keadaannya ini, saudaraku, mirip dengan seseorang yang berada dalam hutan. Ia bisa asyik mengamati pohon-pohon secara rinci, tetapi bisa melupakan bahwa ia berada di tengah hutan. Keadaan ini juga mirip dengan kehidupan kita masing-masing. Kita bisa terlalu asyik mengamati hidup dan diri kita sendiri, sehingga melupakan bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Akibatnya kita cenderung menjadi orang-orang yang egosentris, dan keputusan-keputusan kita pun tidak terlalu matang, bahkan sempit. Apalagi di tengah pandemi yang kian merisaukan hati ini. Kita dapat terlalu memerhatikan hal-hal rinci di sekitar kita dan hidup kita sendiri, sehingga melupakan gambar besarnya. Kita bisa berkutat dengan kesehatan kita, keluarga kita sendiri, sehingga lupa bahwa pandemi ini mengancam seluruh bangsa kita, bahkan banyak bangsa lain di dunia. Kita bisa terlalu memerhatikan kepentingan kita dan keluarga kita sendiri, sehingga lupa bahwa di luar diri kita, di sekitar kita, ada banyak orang yang tidak seberuntung kita dan keluarga kita. Kita bisa terlalu mencemaskan keselamatan dan masa depan kita sendiri, sehingga lupa bahwa yang sedang jadi pertaruhan saat ini adalah keselamatan dan masa depan bangsa kita semua. Mari saudaraku, kita tidak melupakan gambar yang besar dari lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa kita. Di tengah pergumulan dan perjuangan kita, di tengah kecemasan dan ketakutan kita, di tengah upaya gencar menerapkan protokol kesehatan, di tengah segala kehati-hatian kita, jangan lupa untuk sesekali berhenti sejenak, melihat ke sekeliling kita, ke lingkungan kita, melihat sesama kita. Mari kita lihat dengan mata jernih gambar besar kita di mana kita berada. Niscaya kita takkan kehilangan kemanusiaan kita. Dan niscaya kita juga akan melihat tangan Tuhan di dalamnya yang terus berkarya demi kita dan demi siapapun. Karena Tuhan mengasihi dan peduli kepada siapapun, makhluknya, anak-anaknya. Mari saudaraku, kita terus saling menopang dan mendoakan.
God bless. Nama saya Purboyo Susila Radia. Saya adalah pendeta emeritus dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video Jumpa Sejenak kali ini. Terima kasih.